Enggak ya, kan disulis. Oh iya. Yang disulis harus kita aja malah nasib itu. Nah, nasib lagi. Namanya siapa? Arusmin. Mantap. Sudah itu mantap. Sananya mantap 2025. Mudah diingat ya. Berapa menit ini? Berapa menit saya? Setengah jam mau 10. Setengah jam aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata ta'abdaini min ibadina shalihain fa khanatahuma falam yaghna syai'an wa qila tulan nar ma'atahim. Maaf, suaranya kok telas ya? Karena tadi teriak-teriak sama anak-anak akhirnya habis ya. Jadi anak ibu dapat yang jernih, ibu tinggal yang keruh. Keruh, suaranya keruh ya. Dan sebelum sama anak tadi baru sudah dimutilan sama yang sudah besar-besar itu udah SMA. Jadi ini udah ketiga kalinya, jadi ya mohon maaf seperti ini adanya. Oke, adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah diajak bersyukur ya oleh pembawa acara, oleh Wasdin. Diajak bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dan salam kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul hisab, di yaumul qiyamah. Ibu-ibu semuanya, rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan pagi ini kita coba sampaikan dua contoh dari wanita. Yang contoh pertama adalah wanita yang tidak beruntung. Sedangkan berikutnya contoh kedua adalah wanita yang beruntung. Jadi kan nanti sampai rumah buka surat At-Tahrim. Itu ayat 10, 11, 12. Setelah sebelumnya itu Allah mengisahkan tentang rumah tangga Rasulullah SAW di ayat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ayat 6, 7, 8 itu Allah memanggil khusus para bapak-bapak. Berikutnya adalah ibu-ibu. Jadi memang Al-Quran itu lengkap. Kalau ayat 6, 7, 8 itu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat berikutnya adalah Allah memberikan contoh kepada kita bersama, kepada panjenengan ya, ibu-ibu. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'atan nuhin wa imra'atan lut. Allah SWT memberikan perumpamaan, contoh orang-orang yang beriman dari para wanita. Orang yang tidak beriman, kafaru, orang yang kafir dari wanita. Sinten itu? Istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kenal Nabi Lut? Nabi Lut tahu ya, Nabi Lut? Kisahnya apa yang tragis Nabi Lut itu? Nabi Lut alaihissalam itu masih sepupu dengan Nabi Ibrahim. Sepupuan dengan Nabi Ibrahim.
Nabi Lut itu mendakwahi kaumnya yang berbuat LGBT. Tahu LGBT? Akhirnya apa? Seluruh umatnya itu dituntut, dihujani batu. Termasuk istrinya, maka di sini Allah misalkan termasuk istrinya Nabi Lut itu tidak beruntung. Istrinya seorang Nabi kok ikut diadab, berarti ada apa tanda tanyanya? Karena dia suka interaksi, suka dekat dengan orang-orang yang berbuat dolim tersebut. Nah, situ. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam, istrinya ada ikut tenggelam dalam bencana banjir bandang. Karena apa? Mendurhakai Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu usianya panjang sekali. Berapa tahun tuh usia Nabi Nuh? Halo. Hampir 1000 tahun, 950 tahun. Dua banget ya? 950 tahun. Pengikutnya berapa? Tidak lebih dari 50 orang, Bu. Masya Allah. Dakwah 900 tahun. Pengikutnya kurang dari 50. Beliau diangkat Nabi itu usia sekitar 50-an. Berarti 900 tahun berdakwah. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Di sini Allah memberikan perumpamaan wanita-wanita durhaka yang tidak beruntung, rugi banget ya. Suaminya seorang ustadz, seorang kiai, garwane tidak mendapatkan keselamatan. Nah, itu rugi. Karena apa? Mendurhakai. Itulah contoh yang tidak baik. Nah, berikutnya kita skip yang tidak baik, kan sedikit aja kita aturkan ya. Kita aturkan yang baik. Pilih yang saya atau yang awon? Baik ya. Tugas lekor mesti pilih yang saya. Saya betul itu di makmur. Padahal itu saya betul sehat. Lekor yang betul makmur berarti lekornya penuh dengan pestisida. Ini ketok cantik-cantik. Nah, kita ke contoh yang baik ya. Wa daraballahu matalan lilladzina amanu. Dan Allah beri perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, wanita adalah Rom'ataim, istri dari Fir'aun, istri dari Fir'aun. Siapa namanya ibu-ibu istri Fir'aun itu? Asia. Kalau Aisyah itu istri Nabi Muhammad SAW. Kalau Asia istri Fir'aun. Nah, mirip-mirip ya Asia. Istri Fir'aun ini orang yang beruntung. Beliau punya suami seorang yang mengaku Tuhan. Fir'aun itu mengaku dirinya Tuhan. Dia seorang yang kejam. Dia memerintahkan apa? Seluruh Bani Israel yang laki-laki ketika melahirkan bayi laki-laki harus dimusnahkan. Jadi nanti buka surat-surat Al-Baqarah ayat 50 di situ Allah mengisahkan bahwasanya Fir'aun ini menyembelih, membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Supaya apa? Nantinya tidak ada yang merebut kerajaan dari Fir'aun. Ternyata Aisyah ini beliau tidak sepemahaman dengan Fir'aun. Walaupun suaminya manusia seperti itu, bengis, kejam, diktator. Makanya itu cuma gelar, Fir'aun itu cuma gelar. Nama aslinya siapa? Ini kayak nyambung-nyambung ya. Ramses, ya, Ramses dulu. Ternyata dia kejam. Asia tidak mengikuti kehendak beliau. Dan terbukti ketika bayi Musa itu dihanyutkan di sungai dengan perjalanannya menyusuri sungai Nil, kemudian Allah memasukkannya ke taman di kerajaan. Karena apa? Istana Firaun itu pinggir sungai Nil. Nah, aliran sungai itu dibikin untuk masuk ke kolam. Kayak punya kolam, ngambil air dari sungai gitu loh. Nah, itu juga gitu, aliran sungai Nil yang besar itu masuk ke istana. Nah, ke taman belakang. Di situ istri Firaun si Asia ini melihat itu kotak itu ternyata juga isinya bayi. Jadi udah tahu kisahnya kan gitu. Nah, ternyata Allah menjawab doanya Asia. Jadi baginya orang dibangunkan surga dibangunkan rumah di surganya Allah SWT. Dan Allah kabulkan dengan cara apa? Dia tidak mengikuti kehendak Fir'aun dan dia merawat Musa dari bayi sampai
dewasa. Itu Nabi Musa alaihissalam. Istrinya Fir'aun, yakni Asia, beliaulah yang mengasuh Nabi Musa dari kecil. Tetapi istimewaannya Nabi Musa ini tidak pernah minum susu dari selain ibunya sendiri, Bu. Indah sekali rencana Allah ya. Dia dihanyutkan di sungai, ditemu oleh keluarga kerajaan. Tapi dia tidak mau menyusu dengan wanita lain. Akhirnya kakak Musa yang perempuan tahu ini adiknya. Kemudian dia bilang, saya tahu yang bisa menyusui bayi itu. Akhirnya dipanggil ibunya. Jadi yang indah sekali Allah ngatur ya. Musa masuk ke kerajaan, tetapi yang menyusui tetap ibunya sendiri. Jadi tidak kena air susu orang lain. Musa. Pernah dengar kisahnya ini? Ya. Benar antara atur kayak gitu. Ya itulah. Nah, ternyata disitulah Asia, wanita yang hidup di lingkungan yang tidak kondusif untuk keislamannya, keagamannya, ya. Tapi dia tetap kekeh pengen dibangunkan Allah rumah di dalam surga dan Allah kabulkan. Nanti di surga Allah Asia ini diberikan rumah. Berikutnya contoh wanita soleh yang berikutnya adalah Maryam. Maryam ini anak siapa ibu? Imran. Nah, ini kisahnya juga tidak kalah indah. Ternyata ibunya Maryam ini, istrinya Imran itu sudah mempersiapkan Maryam ini akan dijadikan orang yang taat beribadah kepada Allah SWT. Dia itu pengennya waktu di dalam kandungan itu nadar, ya. Pengennya anak laki-laki lahir jadi orang orang sekarang jadi ulama, ya ustaz gitu loh, ya. Tapi ternyata yang lahir itu wanita, kan gitu. Dan nanti surat Ali Imran dibuka kisahnya, ya. Itu panjang lebar Allah mengisahkan. Kita aturkan singkat saja. Ternyata dipersiapkan Maryam ini oleh ibunya dari sejak di kandungan, makan makanan yang halal, yang thayyib, supaya anak ini nanti ketika lahir itu menjadi orang soleh juga. Ternyata Allah menghendaki beliau terlahir wanita, tapi tetap diserahkan pengasuhan Maryam ini kepada Nabi Zakaria. Yang waktu itu Nabi Zakaria itu belum punya putra, sudah sepuh, wis ubahnya ya. Sampai dikisahkan dalam itu rambutnya sudah berkilau, berarti sudah ubahnya. Sudah sepuh belum punya keturunan. Akhirnya apa? Disuruh ngasuh Maryam kecil ini, diserahkan membimbing supaya jadi anak yang solihah. Dibuatkan mihrab sendiri, tempat ibadahnya, tidak keluar kemana-mana Maryam ini. Beliau beribadah di situ dan ternyata Allah menjamin segala kebutuhan Maryam, rezekinya dijamin oleh Allah SWT. Maryam dipersiapkan. Kemudian dengan kehendak Allah, Maryam ini juga akan melahirkan Nabi. Sudah nabinya dilahirkan Maryam, Nabi Isa. Tapi dengan keistimewaan, Maryam ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Berhubungan aja tidak pernah, ya. Saling berbicara tidak pernah. Maryam itu menutup diri, menjaga kesucian tidak pernah. Ya. Di akhir surat tadi, surat At-Tahrim tadi ayat 12, sahnya Maryam itu menjaga kehormatannya, tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki. Tapi Allah menghendaki beliau bisa hamil. Fanafahna fihi min ruhina. Allah menyiapkan rohnya. Dapat kalimat Rabbi. Dan dia menggunakan kalimat Rabbnya Allah SWT. Di sini ternyata sebelum Isa lahir itu ternyata prosesnya panjang. Dari mbahnya sudah menyiapkan untuk menjadikan keturunan yang soleh, yaitu dari Imran dan istrinya, kemudian lahir Maryam kemudian lahirlah Isa alaihissalam. Inti dari yang kita aturkan tadi, Ibu, dua perumpamaan wanita-wanita yang soleh tadi, Asia istri Fir'aun dan Maryam ini adalah ketika panjenengan menghendaki keturunan yang baik, yang soleh, ya dia harus mempersiapkan diri. Saya pengen anak soleh, ya ibunya harus jadi orang yang solihah. Jadi intinya persiapkan segalanya dari sejak dini. Jadi tidak ada kok ujuk-ujuk. Kan orang senengnya gitu. Penak-penak wong sing bejo kan gitu ya. Wis nek bejo iki yang kabehane gitu katanya.
Enggak juga, orang berjual atau beruntung itu mesti ada prosesnya dilalui. Dia sudah menyiapkan diri. Mau dapat anak yang hebat kok santai-santai saja tidak bisa. Dia mesti mempersiapkan, malam mesti mendoakan. Bapaknya juga mesti memberikan nafkah yang halal yang thayyib. Itu prosesnya seperti itu. Tidak ada kok langsung tahu-tahu wis selesai jadi anaknya soleh, tidak. Mesti ada prosesnya. Intinya kita mengendaki apa itu harus berproses, harus persiapan. Jadi yang namanya keberuntungan itu adalah bertemunya kesempatan dengan persiapan. Kita mempersiapkan diri, nanti suatu saat ada kesempatan, itulah keberuntungan. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan apa-apa. Ketika tiba waktunya harus begini harus begitu, kita tidak siap. Contoh yang mulia dari baginda Muhammad SAW, beliau itu sudah mempersiapkan diri menjadi orang yang hebat dari kecil, mandiri gitu. Beliau itu terlahir dalam keadaan yatim seyatim-yatimnya, karena bapaknya sudah meninggal ketika masih di kandungan lahir. Kemudian budaya di Arab itu anak itu tidak disusui ibunya, tapi dicarikan orang yang menyusui. Jadi Halimah dan bisa dengan ibunya. Intinya enggak ya, tetap bersama mereka ini susunya susu sapi kan gitu. Iya. Yang nyusulnya bukan saya tapi sapi kan. Nabi Muhammad tidak disusui di tempat susuan. Kemudian kemandirian itu dididik dari keluarga beliau. Yang tidak kita temukan kepada kita dalam mendidik anak-anak adalah kemandirian dari diri dulu. Mohon maaf kita sampaikan, anak-anak kita itu terlalu dimanjakan sampai usia dewasa. Sampai usia kadang sudah berkeluarga masih dimanjakan. Mau diakui tidak seperti itu ya. Dari usia TK, dolanan HP dan sebagainya. Usia SD harusnya bisa bantu orang tua, belum bisa apa-apa. Sampai SMP bisa pakai motor, ketika waktunya bantu orang, bulan pakai motor. SMA nggak pernah bantu orang tua. Ketika waktunya nikah masih minta, Pak tolong dilamar ke mas kawin ini. Nah itu kan itu berarti memang tidak mendidik kemandirian. Berbeda dengan baginda Rasulullah SAW ya. Umur 6 tahun sudah ditinggal ibunya, kakeknya meninggal, ikut pamannya yang tidak kaya ya, pamannya biasa-biasa. Sudah dikasih tugas itu apa? Sampai usia 10-11 itu menggembala kambing. Aman? Wedus. Enten sing nate melihara kambing di sini? Enggak ada ya. Enggak ada. Nah, dia nggak tahu ya. Oh, tapi ada fakti tadi ya. Enten iki, Pak. Enten bawa ya, mantap. Ini udah tinggal loh. Kira-kira beda. Tinggal itu kita harus punya skill ya. Giring. Nah, skill aman itu tidak mudah ya. Kambing nggak sedikit, orang Arab kan kambing sih ratusan, puluhan, paling 50 ke 100 ekor. Itu harus bisa jalan dari sana benar. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang hilang serigala. Nah, itu anak kecil loh, sudah bisa Rasulullah membantu. Itu harus bisa. Kambing itu tidak hilang dan utuh. Nah, itu perlu skill. Ternyata di situ, terus Rasulullah tadi dididik oleh keluarganya supaya jadi mandiri, punya jiwa kepemimpinan, jiwa yang bisa mengendalikan. Sehingga ketika beliau menjadi nabi itu bisa memimpin umatnya. Kemudian usia 12 tahun sudah diajari berdagang. Coba nih, pernah benar ngajari putranya berdagang? Dereng nanti tau. Isi deh Pak, aku dengar betul. Ini mental berdagang kita itu rendah. Iya, kebetulan itu isin katanya. Rasulullah 12 tahun sudah berdagang ke luar negeri, ke Syam. Nah, tidak heran ketika beliau sudah dewasa itu sudah mandiri. Nah, sampai ketika usia 20 tahun itu sudah kongsi dagang dengan wanita kaya raya dari Makkah ini, Khadijah. Intinya di sini Rasulullah itu dipersiapkan dari kecil, dipersiapkan oleh Allah SWT. Nah, sip, biasa seperti ini.
Rasulullah mempersiapkan diri, dan terbukti beliau itu sukses dalam kehidupan ekonominya. Rasulullah itu pemuda yang kaya raya, bukan lumisan. Beliau ketika melamar Khadijah itu mas kawinnya tidak tanggung-tanggung, 20 ekor unta muda. Kan ada yang dilamar dengan 20 ekor unta. Ya ada. Rasulullah mas kawinnya meminang Khadijah 20 ekor unta. Unta satu yang muda itu paling harga ya dibayar rendah 40 juta. 40 juta kalian 20 berapa? 8 lah. Masa itu ya? Berarti kalian pun banyak banget bro. Itu mas kawinan tuh. Belum ketika walimah pernikahan itu belahnya 10 ekor unta, sebelih dibagi-bagi. Jadi boleh kambing mas sapi dulu waktu nikahan. Sapi atau ayam. Berarti jangan sampai salah kita pemahaman. Rasulullah orang kaya raya gitu ya. Dan itu dipersiapkan beliau ya. Iya. Mau kemana? Rasulullah dipersiapkan dari orang yang kaya raya. Jadi terkadang kita tahunya cuma Rasulullah itu hidupnya sederhana gitu. Iya, beliau kaya raya tapi gaya hidupnya sederhana. Jadi dengan bayangkan aja ketika seperti itu, proses meminang aja dengan mas kawin seperti itu, dua tahun muda. Berarti kehidupannya memang kaya raya. Dan setelah itu semakin kaya lagi ketika sudah menjadi satu dengan Khadijah. Yes. Sempurna ya. Khadijah ini wanita yang kaya raya ketemu dengan seorang pengusaha yang jujur Rasulullah. Intinya Rasulullah sebelum dia akan menjadi nabi itu sudah dipersiapkan oleh Rasulullah. Sudah mandiri dalam hal ekonomi dan sebagainya. Beliau dakwah kemana-mana itu nggak perlu sanggup minta kemana-mana. Karena sebel gitu loh, ya. Jadi turun dari ngomong ini nggak perlu dari sanggup nih, waktu bensin gitu loh, ya. Tidak, Rasulullah itu kaya raya. Dan beliau persiapkan untuk dakwah itu memang habiskan semua hartanya, tapi nggak habis juga. Jadi persiapkan segala. Jadi demikian kita juga yang di sini, kita pengen apa dengan keluarga kita? Pengen suaminya jadi suami yang soleh ya, istrinya harus mempersiapkan diri jadi istri yang solehah. Menuntut suaminya pengen antar di rumah soleh, tapi nggak mau mempersiapkan diri. Dan jelas kalau kita dengan semua mempersiapkan generasi yang hebat, generasi yang cerdas itu ya harus dari keluarganya. Bapaknya mencari nafkah yang halal, yang thayyib. Ibunya mendampingi putra putrinya, dididik ilmu agama. Kalau nggak bisa, minta tolong kepada siapa? Guru-gurunya, guru ngaji di TPA atau dimanapun, supaya ini dipersiapkan menjadi generasi yang hebat, generasi yang unggul. Jangan sampai kita hanya sekedarnya aja menghendaki ini yang baik tapi tidak dengan usaha yang kuat. Intinya gitu. Kita mau menjadi apa? Kita harus persiapan. Tidak bisa kok semuanya langsung simsan. Itu yang bisa kita sampaikan. Sudah 30 menit lagi. Nah, kan tadi caranya 30 menit. 30 menit sudah cukup. Jadi lebih baik kurang daripada berlebih. Nah kurangnya saya ngarang masuk ketemu lagi. Nah lebih bosan kain apa? Mendingan kurang sedikit. Oh sedikit. Tadi tentang apa ngaji itu sedikit banget ya. Tentang Maryam karo Asia. Ingatnya tadi ya. Kisahnya Maryam tadi ya. Sudah ingat tadi ya. Istrinya Firaun tadi siapa? Asia. Kalau istrinya Muhammad Aisyah. Mirip lah, jangan sampai salah hukum ya. Asia dan Aisyah. Angkatan yang kita sampaikan. Nanti insya Allah ini kita upload di YouTube dengan seperluaskan ke teman-temannya. Nanti tadi saya ngaji di TK loh. Ini loh gambar saya gitu. Kalau ini kameranya nggak bisa. Harus siap-siap ya. Nih di-share-kan. Kalau nanti ini sudah tercapai minimal nanti kita bisa live. Jadi ketika ngaji itu langsung live, langsung dilihat orang. Nah, jadi bisa live. Mereka saya pintar lagi kan gitu. Ya, insya Allah nanti kita coba bismillah nanti ini dan event berapa kali kita online gitu. Nanti kita jangan coba dilihat, ditonton.
Kalau bagus ya di share ke teman-temannya, ya, ke keluarganya di grup-grup. Ini loh TK Aisyah Boykin 2 ada pengajiannya. Maka tadi yang bisa kita sampaikan, berikut nanti disambung Bu Asli, kemudian adalah bapak-bapaknya, pengumumannya dari saya, banyak salah banyak kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebenarnya. Kita kembalikan pengacara dulu atau Bu Asli langsung? Pengacara, ya. Maka tadi, mohon maaf segala kekurangan dan penyampaian. Dan akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya